uh, akan mumet pada waktunya ya. Jadi sobat era sekalian, hari ini ada pelantikan baru ya, kepala badan dan utusan khusus, penasihat khusus dan lain sebagainya. Saya secara satir mengucapkan selamat ya. Akhirnya semua dapat bagian. Siapapun yang berjasa dalam pemenangan Prabowo sepertinya diangkat semua. Entah dalam jabatan apapun, entah cocok atau tidak, entah kemudian punya signifikansi atau tidak, entah punya peran yang kemudian bisa diejawantahkan atau tidak ya. Yang jelas pokoknya semua dapat jabatan ya, akan mumet pada waktunya nanti. Bahkan Luhut Binsar Panjaitan hari ini diangkat kembali sebagai penasihat khusus setelah sebelumnya menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN ya. Oke, ya suka-suka Prabowo lah ya. It is called hak prerogatif, ya, prerogative rights. Tetapi apakah iya prerogatif itu sampai begitu-begitunya? Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan Oke, kita bacakan ya. Nanti sambil kita lihat kelantik kepala badan dan penasihat khusus, ini daftarnya. Siapa bakal offside yang pertama? Sudah ada calonnya ya, yaitu Menteri Desa. Nanti kita akan lihat ya. Ya itulah susahnya kalau tidak punya pendidikan, punya apa istilahnya, bagaimana meletakkan good governance dan clean government. Birokrasi harus diajari agar tidak cari muka ya. Ini birokrasinya cari muka susahnya. Nanti kita lihat apa kesalahannya ya. Oke. Prabowo bakal lantik kepala badan dan penasihat khusus. Ini daftarnya CNBC Indonesia. Jakarta, CNBC Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan melantik Ketua Mahkamah Agung, yaitu fungsinya sebagai kepala negara ya. Sejumlah kepala badan, staf khusus hingga penasihat presiden di Istana Negara Jakarta pagi ini Selasa. Acara pelantikan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10.00 WIB ya, dan didahului pengambilan sumpah secara beruntun dari Ketua Mahkamah Agung Sunarto, utusan khusus presiden, penasihat khusus presiden, staf khusus presiden, Badan Penyelenggaraan Haji, Badan Pengelola Investasi Daya Anggata Nusantara, maksudnya apa ini? Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan sejumlah ketua hingga wakil badan lainnya. Berikut ini daftar tokoh-tokoh yang dilantik Presiden Prabowo hari ini. Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. H. Sunarto SHMH. Kemudian utusan khusus Presiden Haji Muhammad Mardiono BA, utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan. Kemudian 2 Haji Setiawan Ikhlas, utusan khusus bidang Presiden bidang ekonomi dan perbankan ya. Kemudian Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman SPD. Nah, ini Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dia sendiri suka menghina kelompok lain. Terutama kelompok kanan ya, Islam kanan ya. Oke. Kemudian Dr. H.C. Hafi, Dr. Honoris Causa Haji Raffi Farid Ahmad, utusan khusus bidang presiden, utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Luar biasa, yang dibina apanya? Yang dibina adalah bagaimana cepat kaya dengan 4 gulipat mungkin ya. Kemudian Haji Ahmad Rida Sabana, SEMBA PhD sebagai utusan khusus presiden bidang usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan digital. Luar biasa ya. Walaupun mengakui sudah melakukan penganiayaan terhadap perempuan ya, entah itu betul-betul dia atau dia mengatasnamakan orang lain, diangkat juga. Luar biasa. Profesor Mari Elka Pangestu MSc PhD, utusan khusus presiden bidang perdagangan. Kemudian Haja Zita Anjani SOS MSc, utusan khusus presiden bidang pariwisata. Luar biasa ya. Zulkifli Hasan memasukkan anaknya. Kemudian penasihat itu utusan khusus. Lalu penasihat khusus presiden Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP, penasihat khusus presiden urusan haji. Profesor Insinyur Purnomo Yusgiantoro
MSc, MA, PhD, penasihat khusus Presiden urusan energi. Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, SE, MUP, PhD, penasihat khusus Presiden urusan ekonomi. Jenderal TNI Purnawiran Profesor Dr. Haji Dudung Abdurrahman, penasihat khusus Presiden urusan pertahanan nasional. Ada juga di Letnan Jenderal TNI Purnawiran Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, penasihat khusus Presiden urusan kesehatan nasional. Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan, penasihat khusus Presiden urusan investasi, ya, lagi-lagi ya. Kemudian staf khusus Presiden baru satu, Yofi Widianto, staf khusus Presiden, entah bidang apa ya. Kemudian Badan Penyelenggara Haji, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Penyelenggara Haji. Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, dapat juga dia, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Oke, datanglah kepada mereka kalau mau naik haji cepat. Mudah-mudahan mereka tidak berpikir untuk jadi pat gulipat ya. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Haji Mulyaman Darman Syahadat ya, mantan ketua dulu apa namanya, OJK ya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dr. Kaharudin Jenot Daeng Menyambeang, Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Kemudian Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, MA MPhil, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Luar biasa, gimana caranya ya? Nani Sudaryati Deyang, Wakil 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Nani S. Deyang itu orang dekat Prabowo selama ini ya. Kemudian Insinyur Iwan Sumule ya, seorang aktivis, Wakil 2 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Dr. Haikal Hasan, dapat juga dia, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya. Nggak tahu apa bedanya lagi dengan MUI sekarang. Dr. Insinyur Afrian Syanur, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudianto, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Jadi saudara sekalian ya, mereka yang diangkat atau dilantik oleh Prabowo Subianto ini paling tidak setingkat menteri, atau setingkat wakil menteri, atau setingkat eselon 1. Kalau eselon 2 kan nggak mungkin. Makanya Mayor Teddy kemarin ngapain diumumkan kalau cuma eselon 2 gitu ya. Ya tanpa daya. Saya membuat polling sobat era sekalian soal yang terkait dengan pengangkatan-pengangkatan ini ya. Polling saya adalah melihat menteri dan ratusan pejabat lainnya yang diangkat Prabowo, menurut Anda berapa lama lagi akan terjadi reshuffle? Ada yang bilang 6 bulan, 81%, 1 tahun 8%, kemudian di atas 1 tahun 4%, dan tidak terjadi reshuffle 7%. Jadi mereka yakin tuh akan terjadi reshuffle dalam jangka waktu dekat 6 bulan. Ya, saya sih sebenarnya bilang 6 bulan itu kurang dari 6 bulan, kurang 1 tahun ya, di atas 1 tahun. Tidak terjadi reshuffle ya. Coba kita lihat alasannya apa ya. Orang-orang dekat Jokowi akan jadi duri dalam daging bagi pemerintahan Prabowo. Kabinet amburadul atau kabinet balas budi, sebaiknya PDIP, Nasdem dan PKS oposisi. Sanggup bayar enggak itu? Apa ngutang lagi? Yang jelas kita yang digigit pajak dan pungutan lainnya. 6 bulan lebih harus diganti yang kinerjanya tidak baik. Mana makan siang yang kau janjikan, rakyatmu kelaparan. Kalau bisa 1 bulan saja ganti saja semua dengan yang memang ahli di bidangnya, bukan memilih karena balas jasa. Paling ideal reshuffle di awal, paling lama setelah 100 hari kerja kabinet. Kalau start di awal sudah tidak memperlihatkan kinerja yang bagus, maka akan menghambat target-target yang akan dicapai Pak Presiden. Penting yang sudah lansia endrakor politik murahan. Sesudah Bu Mega dan Pak Prabowo bertemu itu pasti ada perubahan. 1-2 bulan akan ada yang berhalangan tetap. Antri sekolah di Hotel Prodeo, 6 bulan 8 menteri akan diganti. Karepmu lah Mulyono harus diadili atas penipuan dan kejahatannya. Kalau bisa secepatnya keburu tambah rusak. Menteri saat ini hanya uji coba dan balas jasa saja.
Dan apabila selama 6 bulan ke depan tidak ada hasil yang diharapkan Pak Prabowo, maka akan terjadi reshuffle kabinet. Gak yakin bakal diganti. Ngarep banget reshuffle bang. Pengen ya dipanggil Wowo. Iya, saya pengen dipanggil Wowo untuk menyampaikan, mbok ya Pak, bener menunjuk orang itu. Saya tidak akan tertarik dengan jabatan apapun Pak Prabowo, cuman ya mbok ya jangan begitu. Itu yang ingin saya katakan ya. Lalu yang ingin saya katakan kedua adalah, Pak, tolong Pak, kami tidak minta pendapatan dari Bapak, yang kita minta adalah pendapat kita itu tetap dilindungi konstitusi karena ini adalah demokrasi. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Insya Allah ya, saya sudah selesai dengan soal jabat menjabat begitu. Insya Allah ya, tidak boleh juga terlalu yakin, tetapi insya Allah tidak akan tergoda. Apalagi melihat pejabat-pejabat yang diangkat, apa hebatnya. Orang diangkat yang paling penting ikut jadi tim pemenangan saja ya. Sudah tidak memperlihatkan lagi kompetensi yang jelasnya, core bisnisnya apa gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang memberantas korupsi, omon-omon doang. Tapi yang udah nggak apa-apa lah ya. Nanti kita dibilang iri kembali lagi kan. Oke Sobat Era sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat Era di sini. Assalamualaikum Bang RH, salam dari Dubai. Semoga Bang RH sehat-sehat, amin. Salam cadas selalu. Bagi-bagi jabatan Presiden Prabowo. Luhut kuat magicnya sampai kepake lagi loh. Pak Prabowo jadi penasihat LG, harusnya Luhut yang dinasihati oleh BG. Nggak ngerti jelas maksudnya apa ya. Jangan kita bilang ya. Ini Billy Bimantara, Anda saya ban ya karena Anda menggunakan kata-kata yang kasar ya. Jadi apa-apaan Anda ya. Kemudian TGUPP 74 Pak Anies rekor. Ini aneh Anda ini ya. Ya mungkin ya, boleh aja lah, nggak apa-apa kritik itu. Tapi nggak bisa bandingkan antara yang diangkat Anies dengan yang diangkat Prabowo. Yang diangkat Prabowo itu cuma kepala-kepalanya doang bro. Kalau TGUPP kan dalam satu naungan, dalam satu tim gitu loh. Isinya ya 74 itu, kan begitu. Walaupun saya tidak pernah jadi anggota TGUPP juga kan. Tapi kalau yang diangkat oleh Prabowo kan beda. Menteri kan punya jaringannya sendiri dari Sabang sampai Merauke. Kan kita jangan juga jadi orang bodoh gitu ya. Membandingkan TGUPP sama yang diangkat Prabowo. Satu kementerian saja nggak ada apa-apanya TGUPP. Menteri Hukum misalnya. Menteri Hukum tuh membawai ribuan pegawai bro. Gimana Anda ini berpikirnya aneh ya. Oke. Jadi Luhutlah penguasa sesungguhnya siapapun presidennya ya. Semoga menjadi kabinet senja sementara saja. Luhut akan menjadi menteri segala urusan seperti zaman Si Mulyono. Influencernya kebagian enggak nih di kabinet Wakakak, yang jelas sudah mulai kerja nih kayaknya. Pola yang sama dilakukan ya. Pakai buzzer juga nih kayaknya. Setahu saya yang gemuk seperti itu biasanya gampang sakitnya. Penjajahan itu tentang eksploitasi SDA dan pembodohan SDM. Waduh, kacau lagi kalau begini ya. Mereka pegiat eksploitasi SDA dan pembodohan SDM adalah penjajah lokal. Maksudnya apa? Wih, keren, cadas, opung LBP berkuasa terus, pung, sampai akhirat. Yang gak suka pindah negara ajalah kau. Hahaha. Haikal Hasan batal oposisi dong ya. Saya sih berharap menteri dan wamen yang gak kompeten diganti sebelum 100 hari. Semoga. Dari New Hope menjadi No Hope. Jangan sampai Time Magazine membuat judul baru lagi Killing Hope. Mantap abis 2 jabatan digasak sekaligus. Saya kira Opung sudah nggak mau ikutan lagi, minta pensiun saja. Biarin aja rakyat kelaparan. Oh, yang penting sekarang Wowo sudah tercapai keinginannya jadi RI 1.
Oke, ya, saya tidak bacakan semua. Saya hanya berpikir ya, kasihan juga nih teman-teman yang masuk kabinet itu. Kalau yang sudah jelas portofolionya enak dia kerja. Tapi yang belum jelas ini. Contoh misalnya Badan Pengentasan Kemiskinan. Ya. Itu ada nggak itu kantornya sudah ya? Belum bicara kantornya, belum bicara anggarannya, belum bicara staffingnya, ya kan? Lalu mereka mau mulai dari mana kira-kira memberantas kemiskinan itu? Ya mudah-mudahan mereka udah punya roadmapnya. Nanti kan gampang, kita lihat statistiknya. Belum kemudian koordinasi dengan Menko Perekonomian, belum koordinasi dengan UMKM, belum koordinasi. Allahu Akbar. Saya tidak bisa membayangkan ya. Kenapa menteri itu? Di Amerika aja menteri itu 15 doang bro. Ya. Cuma 15 ngatur negara segede itu. Kenapa? Karena desentralisasinya berjalan baik. Oh jangan sebut dia negara federal dan lain sebagainya. Gak ada hubungannya. Kalau kita mampu mendelegasikan tugas dan kewenangan kepada daerah secara baik dan pemerintah pusat sebagai pengayom, sebagai pendukung, bisa. Ya, kemarin saya bertemu Menteri Desa. Saya udah biasa kerja di desa katanya. Bila perlu saya tidur di desa, luar biasa ya. Padahal jumlah desa itu 80-an ribu lebih. Jadi kalau dia kemudian mau tidur di desa, maka dibutuhkan lebih dari 220 tahun. Baru selesai dia tidur di desa, udah selesai, udah kiamat dunia, jangan-jangan 200 tahun lagi ya. Jadi yang enggak aja ya. Kalau cuma sekadar tidur di desa sebagai sampel untuk pencitraan ya enggak ada gunanya juga ya. Oke. Rasa lezat hidup sehat, ya, dunia cerah, fu fu fa fa.